Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3. Di subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Di pembelajaran 5 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP di halaman 107 sampai dengan 111. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas di videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya. Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya ini kan kelas 3 tema 3 ya, subtema 4. Berarti nanti ada rekomendasi di tema tersebut ya. Atau yang lebih lengkap bisa juga adik-adik klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftar lengkapnya nih. Misalnya adik-adik kan kelas 5 ya. Berarti pilih playlist kelas 5, klik biru-birunya di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke playlist kelas 5, semua di tema kelas 5. Nah, misalnya nih, kita mau lihat kelas 5 tema 2, berarti klik putar semua. Nanti akan ada di sebelah kanannya daftarnya adik-adik. Ini tuh di tema 2, kelas 5 semuanya ada, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir, dibuat berurutan. Jadi adik-adik bisa cari dari subtemanya, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai adik-adik. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Ya, nah sama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau bekerja kelompok. Nah, untuk tugas berikutnya, adik-adik bisa bekerja sama ya. Nah, tugasnya adalah melakukan survei di sekitar sekolah. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, boleh bergabung lagi dengan kelompok. Kemudian ketua kelompok nanti mengatur cara kerja anggotanya. Ya, pastikan mendapatkan porsi kerjanya masing-masing. Kemudian, satu kelompok harus dapat mensurvei 10 responden dengan ketentuan seperti ini. Respondennya apakah siswa-siswi dari sekolah, apakah hanya orang dewasa saja, apakah melibatkan orang dewasa, kemudian melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal, kemudian apakah menyurvei aparat pemerintah daerah setempat, lalu apakah menyurvei puskesmas ya. Nah, kalau sudah menentukan respondensnya, buat lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan ditanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. Nah, informasi yang perlu diperoleh adalah jenis gangguan sistem pencernaan, tindakan yang diambil saat responden mengalami gangguan tersebut, berapa parah, lalu apa penyebabnya, dan sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya. Kemudian seberapa sering mengalami gangguan tersebut, tindakan apa yang diambil. Nah, nanti secara berkelompok melakukan surveinya, ya, mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan dan fungsi setiap organnya. Nah, setelah selesai mewawancarai, kembali ke kelas dan diskusi kelompok. Nah, buat rangkumannya seperti ini. Nah, kalau contoh hasil surveinya Karina buatkan di sebelah kanan. Nama responden misalnya Bianca. Kemudian hasil surveinya dari pertanyaan jenis gangguan sistem pencernaan yang dialami apa? Jawabannya mah. Ya, tindakan yang diambil meminum obat mah. Seberapa parah? Sampai muntah-muntah. Ya, lalu penyebabnya apa? Karena makan makanan pedas. Sedalam apa tingkat kesadarannya? Yaitu masih rendah karena masih suka makan makanan pedas. Lalu seberapa sering? Ya, mengalami gangguan tersebut 2 kali sebulan. Tindakan apa yang diambil? Mengurangi memakan makanan yang menyebabkan mah, yaitu makanan pedas ya. Nah, untuk hasil surveinya seperti ini. Ya, dari hasil survei diketahui bahwa misalnya ya contoh, banyak siswa kelas 5 pernah mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan terbanyak adalah mah. Kesimpulannya adalah kesadaran menjaga kesehatan kelas 5 masih kurang. Hal yang perlu ditindaklanjuti. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan, mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan ya. Nah, kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang maksimal adik-adik. Nah, kan sebelumnya kita sudah membuat naskah tentang keberagaman ya, sebagai model pembangunan bangsa. Nah, sekarang kita mau menentukan nih pelengkap pendukung iklan ya. Nih, pelengkap pendukungnya misalnya sapu, ya, terus Karina buat contoh lainnya adalah tape recorder atau VCD player ya. Misalnya properti kalau butuh, kemudian kostum kalau butuh, atau kalau ada
makanan, minuman untuk ditampilkan ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti berarti ya adik-adik ya untuk menggunakan naskah sesuai acting ya, dan sketsa juga berdasarkan naskah atau storyboard. Nah, pelengkap pendukung yang tadi disebut juga boleh digunakan untuk menunjang penampilan kita ya. Jadi di hari berikutnya nanti adik-adik akan tampil di depan penonton atau di depan kelas. Nah, saat tampil pastikan melakukan kontak mata dengan penonton, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, dan ekspresi yang tepat, ya, dan sesuai menggunakan bahasa tubuh yang baik, dan pastinya penuh percaya diri. Nah, keberagaman itu tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama ya adik-adik, justru kebalikannya, maka malah akan memperkuat kerjasama. Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman budayanya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman ya. Nah, karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman. Ya. Nah, yang membuatnya budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahannya. Nah, karya seni rupa yang disebutkan tadi juga contoh seni kriya ya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Nah, teknik pembuatannya seperti ini adik-adik ya. Tekniknya adalah sudah dikenal di Nusantara, cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah warna motifnya ya adik-adik ya. Nah, kemudian sekarang cari tahu alat serta bahan yang digunakan untuk membatik. Ya, karena contohkan di sebelah kanan, tadi ada malam atau lilin atau parafin, contoh dari bukunya. Lalu kainnya, canting itu yang dipegang ibu ini ya, untuk memberi warnanya. Lalu kuas, kompor minyak tanah, wajan, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, dan sendok dan mangkuk. Nah, ini ada contoh motifnya adik-adik. Ya, ini contoh parang kusumo. Ini batik Pekalongan, ini Cirebon Megamendung, kemudian ini dari Surabaya ceplok ya. Nah, teknik pembuatan batik ada 3, yaitu teknik tulis ya, dia pakai canting sebagai alat pembuat motif. Teknik cap, jadi ada stempelnya ya, jadi tinggal di stempel aja, atau ada juga yang cetak atau sablon. Nah, selain teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri adik-adik. Misalnya motif parang ras rusak ya, yaitu sebetulnya memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, nanti di selembar kertas adik-adik bisa membuat rancangan motif batik ya, seperti contohnya di sini. Lalu diwarnai ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!